Mami aku tak nek omahe koncoku dhisik ya. Oke, heeh. Tapi aku boleh sanggup. Boleh. Siapa temen jenenge? Luanda. Ini. Terus disekel ke karang Amin. Mutusun mami. Sami aja. Kenapa gak ada yang kasih tahu gue? Sayang, selama ini aku mikir itu kata yang sama. Aku gak denger jemput dan jembut bedanya kayak jembut. Jadi kamu jangan asal ngomong ke orang-orang, jangan nyanyi-nyanyi itu lagi sayang. Sayang, aku pernah ngomong ke ojol sayang. Pak, jemput aku di Rumah Putih. Sepupu. しかもいとこ。私のスププは私のスププあ、この人私のスププかわいすぎスププ Halo guys, kembali lagi di channel CM Religi. Pernah nggak sih kalian membayangkan suatu hari kita harus lebih hati-hati saat berbicara, bahkan ketika menggunakan bahasa Indonesia di luar negeri? Dulu mungkin kita merasa bahasa ini aman digunakan di mana saja tanpa banyak orang memahami. Tapi sekarang situasinya mulai berubah. Bahasa Indonesia perlahan tidak lagi menjadi bahasa yang hanya dipahami di dalam negeri, melainkan mulai dikenal dan dipelajari oleh masyarakat dunia. Mami aku tak nek omahe koncoku dhisik ya. Oke, heeh. Tapi aku boleh sanggup. Boleh. Siapa temen jenenge? Luanda. Ini. Terus disekel ke karang Amin. Mutusun mami. Sami aja. Apa senang nek kancane? Siapa ketemu jenenge? Luanda. Bukan dah. Kau pulang lah ya. Pulang jam 5. Kau soalnya nek apa? Dari Rabu. Ngaji. Oh, iya. Nah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Dek. Kalian juga hati-hati. Iya. Iya. Dadah. In Indonesia, people often ask me, kamu udah makan belum? And I always just respond, ya udah. But what I really wanna say is, berdasarkan pada kebutuhan fisiologis yang telah terpenuhi dalam kurun waktu terbaru, saya dengan ini menyampaikan bahwa proses konsumsi nutrisi melalui aktivitas makan telah saya laksanakan secara mandiri. Saya yakin bahwa asupan nutrisi tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan energi, menjaga kestabilan tubuh, mempertajam fungsi kognitif, serta menyeimbangkan metabolisme tubuh saya setidaknya dalam masa yang dapat saya perkirakan. But I never say that. Ini yang bikin saya culture shock di Indonesia. Kata nanti di Jerman, nanti itu jelas. Di Indonesia, nanti itu bisa, ya bisa, tidak bisa. Mungkin dulu saya sering salah paham. Saya kira nanti itu pasti kejadian. Ternyata kadang itu cuma cara halus buat bilang enggak enak nolak. Apa? Jembut. Kok ngomongnya gitu sih? What? Ada lagu? Oh, yang apa gimana lagunya? Jembut. Kamu nggak tahu artinya apa? Nah, jemput kayak pick up orang kan? Jemput. Misalnya ya kayak ada ojol gitu mereka jemput orang. Artinya sama nggak sih? Itu sebenarnya nama panggilan sayang. Jadi aku bisa bilang kamu jemput aku. Kok? Hah? Jadi selama ini jemput beda artinya. Jembut itu yang di bawah situ loh sayang, yang rambut gitu. Kenapa gak ada yang kasih tahu gue? Sayang, selama ini aku mikir itu kata yang sama. Aku gak denger jemput dan jembut bedanya kayak jembut. Jadi kamu jangan asal ngomong ke orang-orang, jangan nyanyi-nyanyi itu lagi sayang. Sayang, aku pernah. Oh my god. Apa? Aku pernah ngomong ke ojol sayang. Pak, jemput aku di Rumah Putih. Pokoknya ga ichiban tsuki.超わかる Aku mau share bahasa Indonesia yang terdengar lucu di telinga orang Jepang. Ya, manaちゃんだよ。ぜひ日本人の方々共感したらライクとコメントよろしくお願いします。私的ランキング第10位、ルチュ。これは意味も可愛い。響きも最高。第9位、チュチュ。これやばい。チ
cucu aku みたいな。cucu saya みたいな。第8位、ピピ。そんなことある？ほっぺって言ったら日本語も可愛いし、負けてはないと思うけど、やっぱりピピって可愛くない？第7位、チュミチュミ。やばいっしょ、これ。これはもう可愛すぎ。チュミチュミゴレム。チュミチュミラブス。可愛すぎ。第6位、クプクプ。はい、ここからどんどん可愛くなっていきます。第5位、クニッ。Mungkin orang Indonesia kayak apanya lucu. Stop. Ini lucu. Kunyit. めっちゃ可愛くない？第4位、スププ。しかも、いとこ。私のスププは、私のスププ。あ、この人私のスププ。可愛すぎ。スププ。こっから、私が好きな響きが P だってことに、気づかれていくと思います。第3位、ポコニャ。このコメントにもありましたが、ポコニャ。第3位に入らせていただきます。可愛い。ポコニャ可愛い。もうニャも可愛いし、ポも可愛いし、ポコニャやばいよね。第2位、プニャ。可愛すぎる。これ誰の？プニャくん。こんな可愛くていいのって思うぐらい可愛いよね。第1位、ププ。可愛すぎ。はい、私的可愛いランキングでした。ぜひ皆さんのも聞きたい。コメントしてね。Atau sebaliknya, ada bahasa Jepang yang terdengar gemas atau lucu menurut orang Indonesia juga nggak? Coba di komen ya. Guys, saat ini penyebaran bahasa Indonesia sudah semakin luas. Bukan hanya di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, atau Timor Leste, tetapi juga mulai berkembang di berbagai kawasan Asia Tenggara, seperti Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Bahkan lebih jauh lagi, di negara-negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, hingga wilayah Timur Tengah, bahasa Indonesia sudah masuk ke dalam kurikulum sekolah dan universitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius di tingkat global. Hey sir, what language do you speak? 日本語で。日本語話せますか？あなたも話せますか？ちょっとだけ。そう。日本人ですか？はい、東京から来ました。東京から来ました。でも今はインドネシアにいますか？インドネシアでラーメン屋とそうめん屋をやってます。もう25年になります。インドネシア語話せますか？どうぞ。Bisa bahasa Indonesia? Boleh. Belajar di mana? Saya tidak belajar karena ada kerja. Teman-teman staff. Cuma ngobrol sama staff di sini ya. Gak apa-apa. Sini saja. Semangat dalam bahasa Jepang apa? Gambar. Jadi kan gue, selama ini kita kalau dengar orang luar negeri ngomong, contohnya pakai bahasa Inggris ya, yang kita dengar itu kan kayak cuma suara gitu doang kan. Orang Thailand ngomong, yang kita dengar itu cuma kayak kop kamu nekap, ini kolakan kap. Kalau orang India ngomong, yang kita dengar itu cuma mere ketelie. Orang Cina ngomong, yang kita dengar di telinga itu cuma kayak cing chao ne cing chao cing shai dai no. Kalian sendiri sadar nggak? Orang luar itu kalau dengar orang Indonesia ngomong, yang mereka dengar itu apa coba? Ini aku nanya langsung sama temanku yang orang Jepang. Kata mereka, kalau kalian ngomong sesama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, yang kami dengar itu kalian cuma mengucapkan huruf R. Jadi kata mereka, kalau kita orang Indonesia ngomong sesama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, yang mereka dengar di telinga mereka itu cuma kayak gitu. Karena kata mereka, kosakata Indonesia itu kebanyakan pakai huruf R. Pergi, berangkat, belajar, rata-rata, ramah, Aku baru aja nyadar sejak aku tinggal di Indonesia, cara bicara aku udah berubah banget. Karena kalau misalnya aku lagi di Bali, terus aku diajak pakai bahasa Inggris, aku udah nggak bilang kayak thank you, aku bilang thank you ya. Baru aja terjadi. Kalau di Indonesia kan selalu bilang makasih ya, gitu kayak
ada ya sama juga makasih ya gitu, kayak diimut-imutin gitu. Terus orang bule malah pikir ini kenapa sih orang pakai ya terus gitu. Salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia semakin diminati adalah karena strukturnya yang relatif sederhana dan mudah dipelajari. Tidak ada perubahan kata kerja yang rumit seperti dalam banyak bahasa asing lainnya, sehingga membuatnya terasa lebih fleksibel dalam percakapan sehari-hari. Hal ini membuat banyak orang asing tertarik untuk mempelajarinya, baik untuk tujuan akademik, pekerjaan, maupun sekedar ketertarikan terhadap budaya Indonesia. Menariknya lagi, ketika seseorang sudah mulai memahami bahasa Indonesia, biasanya muncul rasa penasaran yang lebih dalam terhadap Indonesia itu sendiri. Dari sini muncul efek domino yang berdampak positif, seperti meningkatnya minat wisatawan asing untuk datang langsung dan mengenal budaya kita. Secara tidak langsung, hal ini ikut memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, bukan hanya sebagai negara dengan kekayaan alam, tetapi juga sebagai bangsa dengan identitas bahasa yang kuat. Namun guys, meskipun perkembangan ini sangat positif, kita juga perlu menyadari bahwa untuk menjadi bahasa global yang dominan, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Pengaruh ekonomi, teknologi, dan budaya sangat berperan besar dalam menentukan sejauh mana suatu bahasa bisa mendunia. Oleh karena itu, penyebaran bahasa Indonesia harus diiringi dengan kemajuan di berbagai sektor tersebut. Sebagai penutup guys, kita patut bangga karena bahasa Indonesia mulai dikenal dan dihargai di kancah internasional. Namun, kebanggaan itu seharusnya juga diiringi dengan tanggung jawab untuk menjaga, menggunakan, dan melestarikan bahasa kita dengan baik dan benar. Jangan sampai justru kita sendiri yang meremehkan bahasa Indonesia, sementara orang luar sudah mulai mempelajarinya dengan serius. Saran dari CM Religi, mari kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia dengan bijak, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Gunakan bahasa yang santun, jelas, dan mencerminkan karakter bangsa kita. Karena pada akhirnya, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan jati diri. Terima kasih sudah menonton guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus bangga menggunakan bahasa Indonesia.